Sahabat Jawa Timur, pada hari ini Kamis 15 Juli 2021 kita kembali mengikuti atau Anda simak program Jatim News Today terkait update COVID-19. Dan beberapa informasi sudah kami dapatkan untuk program Jatim News Today kali ini. Dan program ini disiarkan serentak di beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, RSP Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta, segera buka untuk Jatim News Today update COVID-19 kali ini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sahabat Jawa Timur, saya coba buka informasi pertama dari Mega Laksana Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar untuk menjaga stok oksigen, PT Pertamina mengirim bantuan gas oksigen sebanyak 50 ton untuk Jawa Timur. Selengkapnya Mega Laksana, silakan. Ya, sahabat, Pemprov Jatim menerima bantuan gas oksigen dari PT Pertamina Persero sebanyak 50 ton. Penyerahan bantuan dilakukan Rabu sore kemarin di Gedung Gerahadi, Surabaya. Bantuan diterima langsung oleh Heru Chandnono, Sekda Prof, mewakili Kofifa Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur. Dalam sambutannya, Heru Cahyono menyampaikan terima kasih Gubernur Jawa Timur kepada PT Pertamina. Dan nantinya bantuan oksigen tersebut akan segera dikirim ke rumah sakit yang ada di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo, termasuk juga mencukupi kebutuhan warga pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan BPBD. Sementara dari perwakilan PT Pertamina mengatakan bantuan oksigen ini bentuk kepedulian BUMN ikut mengatasi lonjakan pasien, selain juga berperan aktif mengatasi pandemi. Tempat yang dituju untuk sebagai pol oksigen dari PT Pertamina adalah di Sub Provinsi Jawa Timur, Samsat Sidoarjo, dan Samsat Gresik. Mega Laksana Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, Mega Laksana Suara Sidoarjo, terima kasih berbagi kabar untuk menjaga stok oksigen. PT Pertamina mengirim bantuan gas oksigen sebanyak 50 ton untuk Jawa Timur. Baik, sahabat Jawa Timur, saya coba bergeser ke Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Sora Gresik. Hari ini berbagi kabar, Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Gresik mendampingi Kunker Menko PMK untuk memantau ketersediaan obat dan tabung oksigen di Jawa Timur. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Selaku Menko PMK RI dalam kunjungan kerjanya meninjau langsung gudang farmasi di Kabupaten Gresik. Ia menyampaikan maksud kedatangannya untuk memastikan distribusi obat dari tingkat produksi sampai dengan konsumen bisa ditangani dengan baik. Mengingat saat ini terjadi kelangkaan beberapa jenis obat khususnya yang dibutuhkan untuk pasien COVID-19. Namun di beberapa lokasi pabrik yang memproduksi obat-obatan yang digunakan untuk penanganan COVID sampai saat ini masih tergolong aman dan saat ini masih proses penetapan HET obat. Di samping itu, saat ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah suplai oksigen dan persiapan rumah sakit lapangan, serta memastikan mereka yang menjalani isoman untuk terpenuhi kebutuhan suplai oksigen. Sementara itu, Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim, menambahkan terkait ventilator di mana petunjuk dari Menteri Kesehatan untuk mengkonfirmasi 40% kapasitas rumah sakit untuk lokasi perawatan pasien COVID juga ICU dan ke depan akan mendapat support sarpras dari Kementerian Kesehatan. Didampingi Wakil Gubernur Jatim, Bupati Gresik beserta Forkopimda, Muhajir Effendi juga mengunjungi PT Petrokimia Gresik untuk meninjau langsung pelaksanaan produksi dan jam kerja karyawan. Kemudian menuju Gelora Joko Samudro selaku rumah sakit lapangan di Gresik untuk meninjau pasien COVID-19 melalui CCTV. Sementara itu, pihaknya berpesan agar masyarakat tidak melakukan penimbunan baik itu obat ataupun tabung oksigen. Untuk itu, dirinya juga meminta agar masyarakat yang memiliki tabung oksigen dan tidak dipergunakan lagi bisa segera disalurkan untuk membantu warga yang sedang membutuhkan. Berikut informasi dari saya, Putri Rizkiana, mengabarkan untuk Jatim News Today. Putri Rizkiana dari Sora Gresik berbagi kabar, Wagub Jatim dan Bupati Gresik dampingi Kunker Menko PMK memantau ketersediaan obat dan tabung oksigen di Jawa Timur. Baik sahabat, saya coba bergeser ke Blitar. Ada Ninda Alivia dari Persada FM.
Hari ini berbagi informasi ketersediaan vaksin di Kabupaten Blitar menipis dan saat ini menunggu kedatangan berikutnya pada pekan ini. Selengkapnya Ninda Alvia, silakan. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Blitar sudah digencarkan sejak beberapa hari terakhir. Kini ketersediaan vaksin di fasilitas kesehatan atau Vaskes, baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas semakin menipis. PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudi mengatakan, saat ini ada beberapa Vaskes yang sudah tidak melakukan vaksinasi karena vaksin sudah habis. Namun, ada juga yang masih melakukannya untuk vaksinasi dosis kedua. Menurutnya berdasarkan informasi yang diterima dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pekan ini akan kedatangan lagi vaksin. Hanya saja kepastian waktu dan jumlah dosis yang akan diterima belum ada kejelasan. Sedangkan vaksin yang akan datang masih jenis Sinovac. Eko menambahkan, terkait vaksin Moderna hingga kini belum ada informasi pengiriman ke kabupaten kota. Hanya saja vaksin tersebut sudah tiba di Jakarta. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar berbagi kabar ketersediaan vaksin di Kabupaten Blitar menipis dan saat ini menunggu kedatangan berikutnya pada pekan ini. Baik sahabat, untuk update COVID-19 berikutnya saya coba buka masih dari Blitar. Kali ini dari Afik Rahardian dari Mahardika FM mengabarkan Satgas COVID-19 Kota Blitar menyiapkan alternatif lonjakan pasien mulai dari tenda darurat hingga menggunakan GOR Soekarno-Hatta. Selengkapnya Afik silakan. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, pemerintah Kota Blitar akan menyiapkan alternatif baru sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 di Kota Blitar. Mengingat sampai saat ini kapasitas ruang isolasi di semua rumah sakit Kota Blitar hampir penuh. Hakim Sisworo, Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 14 Juli 2021 menjelaskan, alternatif ini diantaranya pemanfaatan Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kidul sebagai rumah sakit darurat, pendirian tenda darurat di halaman Rumah Sakit Rujukan COVID-19 RSUD Mardiwaluyo hingga memfungsikan GOR Soekarno-Hatta Jalan Kalimantan sebagai ruang perawatan. Menurutnya ketiga alternatif ini mulai disiapkan karena BOR Rumah Sakit Kota Blitar sudah hampir 90% terisi berdasarkan data Senin 12 Juli 2021. Hakim mengaku meski terbatas sampai dengan Rabu 14 Juli 2021 kapasitas tempat tidur di ruang isolasi masih tersedia baik di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit penyangga lainnya. Namun jika mendadak dibutuhkan, Puskesmas Kepanjen Kidul dan tenda darurat siap digunakan. Sedangkan GOR Soekarno-Hatta masih harus dilakukan pembenahan bangunan agar bisa menyesuaikan kebutuhan pasien. Atau kita manfaatkan GOR-nya Soekarno-Hatta karena dekat dengan RSUD. Jadi mobilitas nakes apa kan nggak terlalu ini. Diberitakan sebelumnya berdasarkan data per 12 Juli 2021, untuk BOR tempat tidur ICU rumah sakit di Kota Blitar telah terisi 15 bed dari 17 bed yang tersedia. Sedangkan untuk BOR tempat tidur isolasi dari ketersediaan 208 tempat tidur isolasi di rumah sakit, saat ini sudah terisi 174 tempat tidur. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, Afik Rahardian, Mahardika FM berbagi kabar Satgas COVID-19 Kota Blitar menyiapkan alternatif lonjakan pasien mulai dari tenda darurat hingga gunakan GOR Soekarno-Hatta. Ya, sahabat, untuk update COVID-19 yang terakhir, saya coba buka catatan dari Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun. Berbagi informasi Polresta Madiun dirikan tenda darurat di RSUD Dr. Sudono Madiun. Selengkapnya, Amanda silakan. Sahabat Jatim News Today, lonjakan kasus COVID-19 di Kota Madiun membuat ruang isolasi pasien COVID-19 juga penuh. Untuk itu, Polres Madiun Kota berinisiatif mendirikan tenda darurat dan velbed di halaman RSUD Dr. Sudono Madiun. Kasubag Sarpras Polres Madiun Kota, AKP Danar Suntaka mengatakan tenda tersebut didirikan mengingat adanya penambahan pasien COVID-19. AKP Danar menyatakan tenda darurat didirikan setelah sebelumnya mendapatkan izin persetujuan dari manajemen rumah sakit. Danar menambahkan, tenda ini dipergunakan untuk keluarga pasien yang menunggu. Sementara itu, Kepala Subbagian Umum RSUD Dr. Sudono Madiun, Yanuar Kurniawan mengapresiasi upaya kepolisian yang turut serta membantu dalam hal penanganan COVID-19. Ia berharap kerjasama dan sinergi yang baik tetap berlanjut.
Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, sahabat, informasi dari Amanda dari Suara Madiun terkait Polresta Madiun dirikan tenda darurat di RSUD Dr. Sudono Madiun tadi sekaligus menutup Jatim News Today update COVID-19 untuk edisi hari ini Kamis 15 Juli 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada Radio Persada Kabupaten Blitar, RSP Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang sebagai LPPL yang menyiarkan serentak Jatim News Today untuk kali ini. Saya Ilham Dianta, terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.